Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Jumat, 19 Juli 2024, Pekan Biasa ke-15. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Yesaya, bab 38, ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 21 sampai dengan 22, dilanjutkan ayat 7 sampai dengan 8. Pada waktu itu, Hizkia, Raja Yehuda, jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah sabda Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ya Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di hadapan-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka bersabdalah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah sabda Tuhan Allah Daud leluhurmu, telah kudengar doamu, dan telah kulihat air matamu. Sungguh, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan dikau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan melindungi kota ini." Kemudian berkatalah Yesaya, "Hendaknya diambil sebuah kue dari buah ara dan ditaruh di atas barah itu, maka raja akan sembuh." Sebelum itu Hizkia telah berkata, "Apakah yang menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan?" Jawab Yesaya, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sungguh, bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak dari yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, mundurlah matahari 10 tapak ke belakang dari jarak yang telah dijalaninya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Matius, bab 12, ayat 1 sampai dengan 8. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah, dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, Tuhan menaruh belas kasihan kepada mereka yang merendahkan diri di hadapannya. Tuhan pun menjawab permohonan umat-Nya yang berpasrah kepadanya. Tuhan tidak menghukum orang yang mau bertobat dan kembali kepadanya. Dalam bacaan kedua, hukum dibuat untuk manusia dan bukan sebaliknya.
Cinta kasih harus menjadi hukum tertinggi mengatasi hukum lainnya. Nilai kehidupan lebih utama daripada peraturan yang menjadi sarana untuk mencapai nilai itu. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Kata-kata Nabi Hosea dari Hosea bab 6 ayat 6 ini diulang Yesus untuk menegaskan ajaran yang benar. Yesus mengingatkan kita, mana yang terpenting dalam penghayatan iman kita. Menaati hukum tanpa belas kasihan tidak ada artinya. Cinta kasih lebih bernilai daripada sekadar ikut aturan. Semoga kita semakin bertumbuh dalam cinta dan belas kasihan kepada sesama. Doa bagi Bapa Suci. Ya Yesus, Gembala yang kekal, tiliklah hamba-Mu, Paus Fransiskus, yang sekarang telah Kau panggil untuk memimpin gereja-Mu. Lindungilah Bapa Suci terhadap serangan orang jahat. Semoga ia tetap taat dan setia kepadamu, serta dipenuhi ilham Roh Kudus, sehingga ia dapat membimbing gereja dengan petunjuk dan teladannya. Semoga dia dan segenap umat pilihan-Mu berada dalam persatuan dengan Dikau, kini dan selamanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.